Pak Alti jawabannya masih mengambang itu Pak, yang mengenai Eporus. Iya, Pak Pendeta Palti, lanjut dulu deh Pak Pendeta Palti dulu ya, supaya jangan kepanjangan ya Pak Pendeta Palti. Untuk melakukan perlawanan. Atau yang kedua, ada masalah lain yang unspoken, yang nggak enak saya ngomongin, sehingga masyarakat yang di bawah tidak bisa melakukan, tidak mau melakukan atau tidak mau bersatu. Tapi dukungan dari lintas agama itu yang selalu hadir, baik di istana, baik di depan gedung gereja yang disegel ketika di... Saya setuju tuh. Jadi harus ya, selama ibadah di depan istana kayaknya cuma orang HKBP sama GKI Yasmin doang. Orang Betani nggak ada yang datang. Orang GBI nggak ada yang datang. Itu kan contoh kemunafikan kita juga sebetulnya sejujurnya ya. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Gereja-gereja KBP di luar negeri juga ada, seperti itu ya Pak Palti ya. Nah, tapi di dalam kebesarannya itu ada kelemahannya, yaitu perpecahan internal di dalam. Pertanyaan saya kepada Pak Palti, apakah perpecahan ini mempengaruhi gereja Philadelphia tersebut tidak bisa kuat untuk melakukan perlawanan? Atau yang kedua, ada masalah lain yang unspoken, yang nggak enak saya ngomongin, sehingga masyarakat yang di bawah tidak bisa melakukan, tidak mau melakukan atau tidak mau bersatu dengan top manajemen, top pimpinan. Contohnya tadi Bapak mengatakan sendiri, Pak Eporus sendiri nggak mau berada di depan. Untuk kebaktian. Gimana Pak Palti? Terima kasih. Ya, lanjut Pak. Ini sebentar satu lagi ya, Pak Gajah Mada ya. Pak Gajah Mada mau bicara Pak, jadi co-host aja Pak. Ya, boleh. Oke. Silakan. Pak Alti jawabannya masih mengambang itu Pak, yang mengenai Eporus. Iya, Pak Pendeta Palti, lanjut dulu deh Pak Pendeta Palti dulu ya, supaya jangan kepanjangan ya. Pak Pendeta Palti, lalu balik ke Pak Gajah Mada sama Pak Johan Praga. Silakan Pak Pendeta Palti. Jadi kalau berbicara tentang HKBP, ya saya akan katakan HKBP mendukung perjuangan Philadelphia. Nah, tetapi di hal-hal taktis, harus tidak di hal-hal strategis, dia hadir, misalnya lobby-lobby, ya, dia hadir. Karena Ombudsman Republik Indonesia juga pernah berkunjung ke PA Raja Tarutung, kantor pusat HKBP, untuk membicarakan penyelesaian HKBP Philadelphia. Nah, kalau tingkat pimpinan di bawah, misalnya preses dengan pendeta resort klasis, iya, ada hadir di ibadah di depan istana maupun di lokasi. Ya. Nah itu. Kemudian tentang komunikasi HKBP Philadelphia ke tingkat lebih tinggi, misalnya ke sinode, tetap baik selama ini. Walau ada perbedaan pendapat atau sikap, itu jelas. Itu hal yang alamiah yang harus kita terima, ada perbedaan-perbedaan. Nah kemudian bagaimana HKBP Philadelphia
tidak kuat menurut kita, sebenarnya kuat karena dukungan dari lintas iman. Mohon maaf, saya akan kritik. Dukungan dari orang Kristen justru rendah. Tapi dukungan dari lintas agama itu yang selalu hadir, baik di istana, baik di depan gedung gereja yang disegel ketika dihadang. Itu banyak sekali teman-teman lintas agama, termasuk Muslim, yang hadir untuk membantu HKBP Philadelphia. Si Mama betah juga loh pasti monitor tuh. Jadi saya mau menceritakan yang sesungguhnya, ya. Nah, fakta-fakta yang saya temukan, dan saya kuat menghadapi sampai 7,5 tahun. Saya tidak pernah mundur karena banyak yang mendukung saya. Tangan-tangan yang tidak kelihatan, bahkan yang kelihatan juga, itu lebih banyak dari lintas agama. Malah yang saya temukan ketika ada pemberitaan, maka yang saya temukan saya lebih banyak disudutkan oleh teman-teman Kristen. Pendeta nggak boleh gitu, harus damai, tidak boleh melawan. Pendeta harus gini. Malah saya disudutkan. Ya. Nah ini yang terjadi, yang saya rasakan. Dan coba sudah hampir 5 tahun ibadah, lebih 5 tahun ibadah di depan istana. Ya. Berapa banyak sih teman-teman gereja yang hadir? Selain umat dari HKBP Philadelphia dan GKIAS. Ya. Ini, tapi teman-teman lintas agama banyak sekali. Jadi intinya kita sendiri yang ngomong-ngomong munafik ya, kita sendiri nggak mau ikut merasakan penderitaan mereka sama-sama di sana. Coba kalau seluruh Jakarta nguruduk istana ibadah sama-sama, pasti beda ceritanya tuh. Saya setuju tuh. Jadi harus ya, selama ibadah di depan istana kayaknya cuma orang HKBP sama GKI Yasmin doang. Orang Betani nggak ada yang datang. Orang GBI nggak ada yang datang. Itu kan contoh kemunafikan kita juga sebetulnya, sejujurnya ya. Sejujurnya itu contoh kemunafikan kita. Kalau coba satu GKI, satu GBI yang di Senayan itu GBI-nya Niko datang semua di Istana Merdeka. 20.000 orang kumpul di situ semua. Pasti ceritanya beda. Saya kira begitu. Saya kok mikirnya begitu ya. Nggak ada rasa sependeritaan kita sesama orang gereja ya, sesama orang Kristen. Kita sendiri membiarkan GKI Yasmin dan HKBP berjuang sendirian. Sebetulnya kan begitu kan. Silakan Pak Pendeta. Sorry saya foto tadi, saya tertarik sekali tadi statement. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya bagi teman-teman dimanapun yang ada sekarang di channelnya Pak Paul ya. Tapi itu yang mau saya ungkapkan ya. Jadi terkadang Epurus itu memang tidak di lapangan, tapi dia di tingkat lebih di atas ya. Yang dilakukan saya, ditempatkan di sana. Saya yang disuruh di lapangan. Artinya Pak Pendeta Palti memang utusan dari Sinode HKBP untuk mengurus HKBP Philadelphia. Jadi artinya Sinode terlibat di dalam ini ya. Itu tadi yang kurang ditanggap oleh teman-teman. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan di live YouTube. Katanya tanggal 2018 sudah diresmikan HKBP Philadelphia. Itu ternyata pinjam gedung serbaguna ya. Gedung serbaguna, bukan gereja itu. Gedung serbaguna. Gedung serbaguna. Jadi supaya teman-teman yang di live YouTube ini jelas ya. Oke, ini lanjut dulu ya Pak Gajamada ya. Pak Gajamada lalu Johan Praga. Silakan Pak Gajamada. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.